Pak Gubernur ini sudah pernah memberi sanksi terhadap 2 pejabat Bank NTT dengan cara ya memberi skot jam di depan umum. Ya, semoga Anda semua tidak beleang seperti otak beleang ini ya. Dan juga nanti informasi yang Anda tonton nanti itu tidak membuat Anda beleang juga ya. Karena bagi otak beleang, setelah otak beleang mendapatkan informasi ini, mendapatkan berita ini, otak beleang kok tambah beleang ya. Ya, bagaimana tidak, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Victor Leskodat mengeluarkan sebuah pernyataan yang boleh dikatakan sebagai sebuah pernyataan yang mengandung kontroversi. Nah, kemarin beliau membuat sebuah pernyataan yang cukup kontroversi. Ya, bahkan boleh dikatakan pernyataan ini juga bisa menyakitkan hati ya para kepala daerah. Bagaimana tidak, Pak Victor Leskodat ini mengatakan bahwa akan memukul para bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting ya. Anda tahu stunting kan? Ya, anak-anak yang mengalami kurang gizi. Jadi kalau ada bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting itu beliau akan memukulnya. Dan beliau mengklaim itu sudah mendapatkan izin Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu pada saat Pak Presiden berkunjung ke Pulau Sumba ya, khususnya di Sumba Barat. Jadi beliau mengatakan bahwa Pak Presiden, kalau nanti ada bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting, apakah saya boleh memukulnya? Dan Pak Presiden katakan waktu itu, oh itu perlu. Nah, atas persetujuan atau izin Pak Presiden itu, ya, kemarin beliau kembali menyampaikan pernyataannya dalam sebuah acara, ya, acara upaya penurunan stunting nasional di Kupang, yang mengatakan bahwa akan memukul para bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting. Ya, saat otak beliau membaca berita itu, otak beliau tercengang ya, kok bisa-bisanya Pak Gubernur NTT mengeluarkan statement atau pernyataan demikian. Ya, otak beliau lalu bertanya dalam hati, apakah memang beliau benar-benar akan memukul para bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting? Ataukah ini hanya sebuah guyonan? Jangan dulu. Bisa jadi pernyataan Pak Gubernur ini benar-benar akan dilakukannya nanti. Sudah ada contoh nyata ya, bahwa beberapa waktu lalu itu beliau pernah memberi sanksi terhadap 2 pejabat Bank NTT. Beliau memberi sanksi dengan apa? Skot jam pada saat acara pelantikan. Coba Anda bayangkan, 2 pejabat itu skot jam di depan umum. Ya, skot jam. Dia memberi sanksi. Ini pejabat Bank NTT ya, karena mereka salah menempatkan tanda tangan pada saat itu. Jadi beliau memberikan sanksi skot jam. Itu sudah pernah terjadi ya. Nah, kalau beliau mengatakan saat ini bahwa kalau ada bupati nanti yang tidak mampu menurunkan angka stunting di NTT, maka beliau akan memukul. Ya, bisa jadi pernyataan ini nanti akan disertai juga dengan tindakannya. Karena sudah ada contoh. Ya kan? Sudah ada contoh. Jadi otak beliau ya nggak habis pikir ya kalau tiba-tiba Pak Gubernur Victor Leskodat ini memukul bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting di NTT. Kan ya, itu pasti sangat menghebohkan sama sekali ya. Jadi seorang pendidik atau seorang guru saja memukul siswanya itu bisa berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan Undang-Undang Tindak Pidana. Jadi pasalnya berlapis. Bagaimana seorang pemimpin ya, sekelas gubernur misalnya, memukul
bupati yang tidak mampu menurunkan ya angka stunting di NTT. Pasti heboh ya. Pasti heboh banget itu. Jadi pertanyaan kita bersama adalah apakah memang benar Pak Gubernur ini berani memukul para bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting di NTT, atau ini hanya sebuah ya ancaman saja ya. Ya boleh dikatakan ini move saja ya, move dari beliau supaya para bupati ini bisa mengejar target ya. Bagaimana saja caranya sehingga angka stunting di NTT itu menurun, terutama di daerah-daerah masing-masing itu. Perlu diingat, seorang bupati, seorang wali kota itu, ya, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu kada, pesta demokrasi. Begitupun juga gubernur, ya kan? Gubernur, wakil gubernur itu dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh gubernur. Begitupun juga gubernur, wakil gubernur bukan ditunjuk oleh presiden, tapi dipilih oleh rakyat. Nah, di sini perlu hati-hati ya. Jadi jangan sampai rakyat yang memilih bupati itu ya marah terhadap gubernur yang gubernur memperlakukan mereka itu dengan sangat tidak manusiawi, ya kan? Kalau ini benar-benar terjadi nanti ya, bahwa ada bupati yang dipukul oleh seorang gubernur Victor Leskodat karena tidak mampu menurunkan angka stunting di daerahnya itu. Kira-kira apa sesungguhnya yang ada dalam benak beliau ini ya, yang ada dalam pikiran beliau ini, sehingga dengan mudah sekali, dengan enteng sekali membuat pernyataan-pernyataan yang boleh dikatakan pernyataan yang cukup mengandung kontroversi, bahkan ya sangat tidak enak didengar loh ya. Dari aspek komunikasi seorang pemimpin itu kan sesungguhnya itu kurang baik ya, kurang tepat. Apalagi sekarang ini era demokrasi ya, zamannya modern, bukan lagi zaman kolonial dulu ya kan. Jadi sesuka hati seorang pemimpin itu terhadap bawahannya. Apalagi ya kalau dalam konteks yang seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa bupati, wali kota itu dipilih oleh rakyat ya, tidak ditunjuk. Sehingga konteks bawahannya itu ya tidak melekat secara langsung karena memang dia dipilih oleh rakyat. Ini yang ingin Dr. Bang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air ya. Anda bisa membaca sendiri, beritanya banyak sekali beredar di berbagai media. Kira-kira apa pendapat Anda terhadap pernyataan Pak Gubernur ini? Silakan memberikan pendapat Anda di dalam kolom komentar video ini. Dan mohon bantuannya agar Anda membantu untuk menyebarluaskan ya video ini, men-share ya, like, dan jangan lupa subscribe channel ini bila Anda yang belum subscribe, agar Otak Belayang terus bersemangat membuat konten-konten terbaru ya. Oke, sampai jumpa di program Otak Belayang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belayang ya.